Digitalian, with me again, Wega. Kali ini kita bakal bahas pelajaran yang dipelajari di kelas 10. Oke, di kelas 10 kita bakal banyak belajar tentang talking about ourselves, ya kan? Talking about self. Self itu kan bisa yourself, himself, themselves, dan banyak, ya kan? Jadi kelas 10 ini di bab 1 khususnya kita ada 3 pembahasan. Pertama adalah introducing atau introduction, introducing and mentioning about identity, ya kan? So you can share some conversation with others. On the second part, kita bakal bahas tentang transactional text atau introduction secara teks. Jadi bagaimana kita menjadi sahabat pena, ya kan, dalam bahasa Inggris. Atau lebih tepatnya kayak tadi, introduction tapi dalam bentuk teks. Ya kan? That's what we call transactional text. And the third, we're going to discuss about pronouns more deeply this time. Okay, so let's move on to the first part. Let's discuss about introduction and mentioning your identity so people can be attracted to have some conversation with you. First, when you are introducing yourself, jadi ketika kita memperkenalkan diri, pastikan nama lengkap. Hi, my name is Jonathan William II, misalnya. Jadi Jonathan William kedua, kayak gitu. Oh, you can call me John or Will. Ya, jadi kamu bisa memanggilku Jonathan atau John aja, John, ya kan? Atau Will. I am from Bandung. Ya, I am from Bandung misalnya. I am from London, biar lebih keren dikit. I'm from London. I was born there and raised there. Tuh. Terus jelasin lagi, kita sukanya apa, gitu kan? Makanan kesukaan, musik kesukaan. We share, gitu kan? We share about ourselves. Kita bagikan semua tentang kita. Gitu kan? Gak semuanya sih, beberapa hal itu aja. Kayak sesuatu yang mungkin sensitif itu nggak harus disebutin. Yang sensitif tuh kayak gaji mungkin kalau sudah bekerja ya, itu nggak usah. Okay. Umur kalau dirasa malu, kalau untuk wanita mungkin nggak terlalu penting ya. But for friendship sake, you can just say it. Oke, jadi kita ulang lagi. Jadi di awal tuh kita perkenalan, kita, hi, my name is Jonathan William II. You can call me John or Will. I'm from London. I was raised there and I studied in Cambridge. My dream is to become a great teacher, for English subject. Kayak gitu. Jadi jelasin semuanya. Biar orang tahu, oh kamu tuh orang ini yang begini. Kayak gitu. Yeah. And in the end, you need to make a closing, gitu kan? And what about you? Could you introduce yourself to me? Atau kita bisa bilang, and what about you? Ya, kita bisa tanya kayak gitu. That's for the first part. Ya kan? Jadi it's all about introducing yourself. So poin penting adalah nama, nicknames, ya kan? You can say your DOB namanya, date of birth atau tanggal lahir boleh sebutin aja. Terus family. How many brothers or sisters do you have? How many siblings do you have? Ya, jadi berapa banyak anggota keluarga yang kamu punya? Jadi kakak, adik, atau orang tua? Orang tua pasti cuma ibu, bapak, ya kan? Kayak gitu. Oke, terus makanan kesukaan, warna, ya kan? Terus mimpi. Dan apa yang tidak disukai atau yang sangat disukai? Kayak gitu. Oke, next. We're moving on to the second part. That's what we call transactional text. Transactional text itu kalau kita belajar ya, kalau nanti di buku Moodle itu berarti bentuknya seperti kita membuat email ke teman. Formatnya sama seperti introduction di awal. Jadi kita berkenalan dengan menulis ya, hi, I am Wega Wisnu, ya kan? I know your email from my friend Alfred. I just want to know you, gitu kan? I would like to be your friend. Itu di awal. Terus jelasin sisanya di tengah, gitu kan?
Kamu tuh siapa, gitu kan? Wega Wisnu tuh yang mana, orang mana, gitu kan? Jadi yang orang kenal dari saya itu apa? Jadi kita jelaskan itu, biar orang itu tertarik untuk membalasnya, ya kan? Oke, that's the thing. Jadi kita bagi 3 ya. Untuk transactional text itu dibagi 3. Satu namanya opening. Opening tuh kayak tadi, kita memperkenalkan nama dan mau apa, mau kenalan, ya kan? Mau kenal, mau apa itu jelaskan. Oke. Di kedua ada namanya exchange. Exchange itu jadi kita menjelaskan lebih banyak tentang diri kita. Kita jelaskan semuanya di situ. Dan yang terakhir adalah closing. Jadi kita tutup, oke, I think that's all about my biography atau biodata, ya, biodata, ya, itu tentang saya, semua info tentang saya. Kamu gimana, kira-kira? I would like to hear from you soon. Aku ingin mendengar balasanmu segera, gitu ya. Oke, moving on to the third part, pronouns. Kalau kalian masih ingat, di SMP, ya, itu kita sempat belajar juga yang namanya pronouns. Pronouns itu kata ganti orang. Orang, ya kan? Kalau kita bagi secara perspektif atau sudut pandang ada 3. Orang pertama berarti yang berbicara, orang kedua yang diajak bicara, dan orang ketiga yang dibicarakan. Orang pertama itu ada 2. Ada I sama we. I berarti singular, we plural atau jamak atau banyak. Oke. Orang kedua itu ada kata you. You bisa berarti kamu dan juga bisa berarti kalian. Oke. Dan ada orang ketiga. Ada he, she, dan it itu singular, dan ada kata they plural. Jadi kalau kita susun bisa I, we, you, they, atau I, you, we, they, atau I, you, they, we, yang mana yang nyaman ya, agar bisa lebih melekat untuk dihafal, kira kan? Atau he, she, it, kira kan? Untuk singularnya. Jadi I, you, they, we, he, she, it. Kalau misalnya bilangnya begitu. Oke ya? Oke. Itu untuk namanya subjective pronoun atau pronoun yang berfungsi sebagai subjek. Jadi fungsinya di depan. Nah, ketika dia di belakang, ada namanya objective pronouns. Jadi kalau I, dia berubah menjadi me. Ya. You tetap you. We jadinya us. Ya kan? Habis itu ada kata they jadi them. Alright? Terus he jadi him, she jadi her, it tetap it. Oke, ada namanya itu ya, subjektif sama objektif. Jadi kalau I love donuts, itu berarti I, saya. Kalau contohnya gimana? People love me. Orang-orang menyukaiku. Kayak gitu. Jadi simpan di belakang. Yes? Move on. Setelah subjective pronoun sama objective pronoun, kita ada 2 lagi. Ada namanya possessive adjective, gitu kan? Jadi adjective yang berfungsi menunjukkan kepemilikan. Contoh katanya adalah my, ketika saya, gitu kan? Jadi itu bukuku. That is my book. Gitu kan? Itu bukuku. That's my book. Gitu. Ada banyak, ada my, ada your untuk you ya, ada their untuk they, ada our untuk we, ada his untuk he, ada her untuk she, dan ada its untuk it. Jadi fungsinya si tadi, possessive adjective disandingkan dengan kata benda. My ditambahin kata bendanya apa? My book, my money, my friend, my house. Right. Moving on to the next and the last part of the subject, ada namanya possessive pronoun atau kepemilikan, ya kan, yang difungsikan sebagai kata ganti. Contohnya kalau dari kata my book tadi kita bisa ganti jadi kata mine saja.
Mine, that's mine. Itu milikku. Tapi pastikan kalau kita mau memakai posisi pronoun, yang dibahas itu sudah diketahui sama lawan bicara kita. Jadi orang itu ngerti, oh yang itu toh, ya kan? Oh yang itu yang dibicarakan. Oke, misal kayak contoh. Saya punya 2 mobil. Yang hitam punya saya, yang merah punya kakak saya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, we have 2 cars. The black one is mine, yeah, and the red one is my brother's, atau my brother's car. Kayak gitu. Oke. Untuk mine tadi ada mine, untuk your kita bisa sebut aja yours. Gitu kan? This is yours. Jadi bendanya kita kasih ya kan? This is yours. Kita pegangnya buku. Terus bilang this is yours, udah jelas dong. Berarti yang milikmu itu adalah buku ini. Kayak gitu. Terus kata we itu jadi ours, ya kan? Terus they jadi theirs. Habis itu ada he dulu. He ada his tetap. She jadi hers. Her-nya tambahin s, hers. Dan it jadi its. Okay, thank you. Those are the subject that I need to explain to you guys. Okay, hope it can be useful very much to you. Thanks. See you on the next video with me, Wega. Bye bye.